Halo CS-CS-ku, bertemu lagi dengan manusia madesu di Easy Film. Seorang alkoholik dari Legok Hangser yang seneng ngacapruk saat gabut. Kali ini gua akan memenuhi request CS-ku dari Cilumpang yang meringkas sejarah dan perkembangan grafiti atau seni lukis yang dituangkan melalui media-media publik dengan mengandung makna atau arti secara tersirat dan tersurat. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Gimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan api membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh nama grafiti yang berasal dari kata graffito, diambil dari bahasa Italia dan diterapkan di sejarah untuk karya seni pada zaman kuno. Grafiti diukir di dinding dengan menggunakan benda tajam, namun ada juga yang memakai kapur atau batu bara. Istilah grafiti kuno merujuk pada prasasti, gambar figur dan semacamnya, seperti yang ditemukan di dinding makam kuno, reruntuhan dan batu-batuan yang diukir. Prasasti berbahasa Savaitik yang berasal dari Arab kuno ditemukan oleh para arkeolog. Itu menjadi prasasti tertua yang pernah ditemukan. Ia dibuat di permukaan batu kecil atau batu-batu besar yang ada di gurun sekitar abad pertama sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi. Sebagian besar prasasti itu berasal dari Suriah Selatan, Yordania Timur, dan Arab Saudi Utara. Penggunaan kata telah berevolusi untuk memasukkan grafik yang diterapkan ke permukaan dengan cara vandalisme. Orang-orang Romawi kuno mulai mengukir grafiti di dinding dan monumen, yang gambarnya sampai sekarang masih ada sebagai cagar budaya. Di Turki ditemukan contoh grafiti pertama sebagai gaya modern, grafiti peninggalan dari zaman Yunani kuno. Grafiti itu diukir menunjukkan jejak tangan yang samar-samar, menyerupai jantung dan gambaran ukiran kepala wanita. Grafiti kuno dulu memiliki konotasi yang berbeda dengan grafiti yang ada saat ini. Grafiti kuno menampilkan ungkapan seperti perasaan cinta, retorika politik, dan kata-kata pemikiran sederhana dibandingkan dengan pesan populer yang saat ini tentang cita-cita sosial dan politik. Seperti peristiwa letusan gunung Vesuvius pada 79 Masehi di Pompei. Peristiwa itu diabadikan dengan grafiti kuno oleh bangsa Romawi yang ditemukan di sana. Di grafiti itu menjelaskan jika letusan gunung disebabkan karena kutukan, mantra sihir, abjad, slogan politik, dan kutipan sastra yang memberikan wawasan tentang kehidupan jalanan Romawi kuno. Lalu ditemukan kembali prasasti yang menggambarkan alamat seorang wanita bernama Novalia Primigenia, seorang pelacur dari Nuceria yang mempunyai rupa yang sangat cantik dan disertai tulisan yang mengatakan Manuseta Tene yang ditulis menggunakan bahasa Romawi kuno. But in the ancient world, where paper wasn't readily available, it was an important form of communication and expression. Para arkeolog dikagetkan oleh coretan-coretan yang dibuat sekitar abad ke-5 sampai ke-18 di benteng Sigiriya, Sri Lanka. Coretan itu lebih dari 1.800 grafiti individu yang terukir di permukaan dinding, berisi potongan-potongan prosa, puisi, dan komentar. Tampaknya mayoritas yang datang ke benteng itu berasal dari kalangan elit seperti bangsawan atau pejabat, karena topik-topik yang diukir di dinding menceritakan tentang cinta, sindiran, kecerdasan, dan ratapan. Banyak yang menunjukkan tingkat intelektual secara melek huruf yang sangat tinggi dan apresiasi mendalam terhadap seni dan puisi.
Di antara contoh grafik politik kuno adalah puisi satir Arab yang dibuat oleh Yazid Al-Himari pada tahun 800-an. Ia adalah seorang penyair Umayyah Arab dan Persia yang dikenal karena menulis puisi politik di dinding antara Sajistan dan Basra. Puisi itu memperlihatkan kebencian yang kuat terhadap rejim Umayyah dan walisnya, dengan tulisan yang sangat rapi hingga orang-orang sekarang bisa membacanya. Bentuk grafiti yang bersejarah telah membantu memahami gaya hidup dan bahasa budaya pada masa lalu. Kesalahan dalam pengejaan dan tata bahasa dalam grafiti ini menawarkan wawasan tentang tingkat melek huruf di zaman Romawi dan memberikan petunjuk tentang pengucapan bahasa Latin yang diucapkan. Di situs maya Tikal di Gua Temala, para arkeolog menemukan ukiran grafiti yang menceritakan bangsa Viking saat bertahan hidup di Roma dan Irlandia. Di sana juga ditemukan ukiran dari seorang Viking yang menulis nama Halfdan dan Rune pada pegangan tangga di Hagia Sophia di Konstantinopel. Bentuk-bentuk awal grafiti ini telah berkontribusi pada pemahaman gaya hidup dan bahasa budaya masa lalu. Para tentara zaman dulu sering meninggalkan jejak dengan membuat ukiran di dinding atau batu-batuan besar, dengan contoh seperti grafiti yang dibuat oleh tentara salib dan tentara Prancis pada zaman Napoleon. Kemudian muncullah grafiti yang dibuat selama Perang Dunia Kedua, seperti propaganda atau agar membuat musuh takut oleh tulisan-tulisan para tentara yang ditulis di dinding, seperti yang ditemukan di dinding benteng Verdun yang menceritakan tentang Perang Dunia Kedua. Lalu ada foto yang ditemukan di Polandia saat tentara sedang menggambar grafiti tentang fantastis tropis yang dibuat 1943. Dan juga ditemukan coretan-coretan dari tentara Uni Soviet di reruntuhan Reichstag di Berlin saat 1945. Grafiti telah lama muncul di dinding bangunan, di perkotaan, gerbong kereta api, kereta bawah tanah, dan jembatan. Namun gaya grafiti kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh budaya hip-hop yang menyebar ke seluruh dunia dan berbagai gaya internasional yang berasal dari grafiti Philadelphia dan New York. Contoh grafiti modern tertua yang diketahui adalah Monekers yang ditemukan di sebuah gerbong yang dibuat oleh gelandang dan para pekerja kereta api pada akhir 1800-an. Kemudian, grafiti juga menjadi terkait dengan gerakan punk rock yang dimulai pada tahun 1970-an, seperti band Black Flag, Crash, dan lain-lain. Mereka secara luas menancapkan nama dan logo mereka di banyak klub malam dan tempat-tempat nongkrong terkenal dengan grafiti mereka sebagai promosi nama band mereka. Pada periode itu, muncul genre grafiti baru bernama stencil. Beberapa contoh pertama grafiti stencil diciptakan pada tahun 1981 oleh artis grafiti Black Lirat di Paris. Black Lirat adalah seniman grafiti pertama di Prancis dan digambarkan sebagai bapak grafiti stencil. Pada tahun 1985, stencil telah muncul di kota-kota lain termasuk New York City, Sydney, dan Melbourne. Kemudian, banyak analis kontemporer dan bahkan kritikus seni telah mulai melihat nilai artistik dalam beberapa grafiti untuk mengenalinya sebagai bentuk seni publik. Menurut banyak peneliti seni, khususnya di Belanda dan di Los Angeles, jenis seni publik sebenarnya merupakan alat yang efektif untuk emansipasi sosial atau dalam pencapaian tujuan politik. Pada masa konflik, seni mural telah menawarkan sarana komunikasi dan ekspresi diri bagi anggota komunitas yang terpecah secara sosial, etnis, atau rasial. Ini membuktikan sebagai alat yang efektif dalam membangun dialog perpecahan jangka panjang. Banyak artis grafiti memilih untuk melindungi identitasnya dengan tetap menjadi anonim agar terhindar dari penuntutan. Lalu muncullah sosok Banksy. Dia adalah seniman jalanan, aktivis politik yang paling terkenal di dunia yang tetap menyembunyikan wajah dan identitasnya sampai sekarang. Karya seni jalanan satir dan epigram supersipnya menggabungkan humor gelap dengan grafiti yang dieksekusi dalam teknik stensil yang khas. Karya-karya komentar politik dan sosialnya
telah muncul di jalan-jalan, tembok, dan jembatan di seluruh dunia. Karya Banksy tumbuh secara underground. Ia mengatakan bahwa ia terinspirasi dari seniman bernama 3D, seorang seniman grafiti sekaligus pendiri grup musik Massive Attack. Banksy dikenal karena seni stensil politiknya yang anti perang, menampilkan karya seninya di permukaan yang dapat dilihat publik, seperti di dinding dan di tempat lainnya. Karyanya masih dapat dilihat di Inggris hingga ke Palestina. Di Inggris, Banksy adalah ikon yang paling dikenal untuk gerakan artistik budaya yang selalu merahasiakan identitasnya. Saat di Timur Tengah, ia melukis di tembok kontroversial di tepi barat Israel dengan gambar-gambar yang menyindir kehidupan sisi lain di sana. Israeli army fire to pull off his latest stunt. Subversive graffiti artist Banksy, whose works are usually found adorning the streets of London. Seni Banksy adalah contoh utama dari kontroversial klasik seperti vandalisme versus seni. Pendukung seni mendukung karyanya yang didistribusikan di daerah perkotaan sebagai karya seni, dan beberapa dewan seperti Bristol dan Livingston telah secara resmi melindungi mereka, sementara pejabat dari daerah lain menganggap karya Banksy sebagai vandalisme dan telah menghapusnya. I am an artist working on the Taking Place project for the Peabody Essex Museum. Lalu muncul seorang bernama Vanessa Vlitases. Ia bekerja dengan memakai nama Pixnit. Nama itu didasarkan pada frasa Latin Pixnit yang artinya dia melukis karya ini. Pada tahun 2007, The Boston Globe memuat cerita fitur tentang karya seninya. Gaya lukisnya menggabungkan grafiti dengan teknik stensil yang khas. Seninya dirancang untuk mempercantik sekaligus mengkritik penggunaan dan penyalahgunaan lingkungan perkotaan. So one of the largest images within the Taking Place project is 9.5 feet. Karyanya berfokus kepada keindahan dan aspek desain grafis yang bertentangan dengan nilai-nilai anti pemerintahan seperti Banksy. Karyanya berupa stensil desain bunga yang menurutnya itu dapat mewakili keindahan kota. Dalam hubungan dengan pameran seni lingkup pertama di Basel, Swiss, Pixnit membuat instalasi lukisan skala besar yang dirancang untuk menantang asumsi tentang grafiti di lingkungan perkotaan. Ia menggunakan kombinasi stensil dan vinil yang dipotong tangan. Instalasi tersebut mengkritik sejarah yang diterima terkait dengan keindahan dan rasa. Grafiti memang sering memiliki reputasi sebagai bagian dari subkultur yang memberontak terhadap otoritas. Meskipun pertimbangan para praktisi sering berbeda, namun ini dapat mengekspresikan praktik politik dan dapat membentuk hanya satu alat dalam berbagai teknik seni perlawanan. Salah satu contoh awal termasuk band anarko-punk Crash yang melakukan kampanye stensil anti perang, anarkis dan feminis, dan pesan anti konsumeris di seluruh London Underground selama akhir 1970-an dan awal 1980-an. Lalu saat protes siswa dan pemogokan umum pada bulan Mei 1968, saat di Paris, banyak dihiasi slogan-slogan revolusioner, anarkis dan situasionis. Di sana, grafiti telah memberi kesan semangat pemberontakan. Kemudian perkembangan seni grafiti yang ada di galeri seni, perguruan tinggi, menjadi bentuk seni yang jauh lebih dipolitisasi dalam sub-iklan, hingga gangguan budaya atau taktis gerakan media. Gerakan atau gaya ini cenderung mengklasifikasi seniman berdasarkan hubungan dan konteks sosial dengan ekonomi. Karena di sebagian besar negara, seni grafiti tetap ilegal dalam banyak bentuk kecuali menggunakan cat non-permanen. Sejak 90-an, dengan munculnya street art, semakin banyak seniman beralih ke cat non-permanen dan bentuk lukisan non-tradisional. Kemudian grafiti teritorial menandai lingkungan perkotaan dengan tag dan logo untuk membedakan kelompok tertentu dari yang lain. Gambar-gambar ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada orang luar pandangan tegas terkait dengan geng yang terdiri dari simbol samar dan inisial yang benar-benar dibuat dengan kaligrafi yang unik. Anggota geng menggunakan grafiti untuk menunjukkan keanggotaan di seluruh geng agar bisa membedakan antara rivalnya dan rekannya. Lalu yang paling umum untuk menandai perbatasan yang sifatnya teritorial dan ideologis. Grafiti telah digunakan sebagai alat iklan baik secara legal maupun ilegal yang dikomersilkan agar mendapatkan nama sekaligus uang untuk mereka seperti yang dilakukan oleh Ted Screw yang berbasis di Bronx. Mereka adalah kelompok seniman grafiti yang berubah menjadi muralis profesional. Selama 2 dekade terakhir,
Ted Cruz telah menghasilkan berbagai iklan untuk kliennya, mulai dari bisnis dan institusi lingkungan hingga perusahaan besar seperti Coca-Cola dan Sony. Ted Cruz juga memiliki ikatan yang kuat dengan rapper Fat Joe dan menciptakan banyak papan iklan untuk merilis album pada tahun 1990-an. Kemudian grafiti juga dapat digunakan sebagai ekspresi ofensif. Bentuk grafiti ini mungkin sulit untuk diidentifikasikan karena sebagian besar dihapus oleh otoritas lokal sebagai dewan yang telah mengadopsi strategi kriminalisasi, juga berusaha untuk cepat menghapus grafiti tersebut. Oleh karena itu, grafiti rasis yang ada sebagian besar lebih halus dan tidak mudah dikenali sebagai rasis. Kemudian dapat dipahami hanya jika seorang mengetahui kode lokal yang relevan seperti sosial historis. Di tempat lain, para aktivis di Rusia telah menggunakan karikatur yang dicat dari pejabat lokal dengan mulut mereka sebagai lubang untuk menunjukkan kemarahan mereka tentang kondisi jalan yang buruk. Di Inggris, seorang aktivis grafiti melukis gambar-gambar cabul di sekitar London sebagai protes tindakan aparat yang represif. Dan di Amerika Selatan, tepatnya di Sao Paulo, Brazil, telah menjadi tempat suci untuk para artis grafiti. Di sana, menawarkan pemandangan grafiti yang unik dan sangat kaya hingga mendapatkan reputasi internasional sebagai tempat untuk mencari inspirasi artistik. Di sana grafiti berkembang di setiap ruang di kota-kota Brazil sebagai kritik kepada pemerintahan. Kemudian grafiti di Timur Tengah muncul secara perlahan seperti di Uni Emirat Arab, Israel, dan Iran. Di Asia, ada banyak pengaruh grafiti yang sebagian besar berasal dari budaya barat modern. Contohnya seperti di Malaysia, di mana grafiti telah menjadi pemandangan umum di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Sejak 2010, Malaysia telah mulai menyelenggarakan festival jalanan untuk mendorong semua generasi dan semua orang dari semua lapisan masyarakat agar bisa menikmati juga mengangkat budaya jalanan Malaysia. Lalu film pun selesai. Bayangkan jika ada kota di mana grafiti dilegalkan, kota di mana semua orang bisa menggambar apapun yang mereka suka, di mana setiap jalanan dipenuhi dengan jutaan warna dan frasa kecil, tempat berdiri halte yang tidak pernah membosankan, seperti sebuah kota yang terasa seperti pesta, bukan hanya pesta agen real estate dan baron bisnis besar saja. Bye Bangsi. Oke, cesku. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini hingga selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Yuk.